Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Dwi kabarnya? Alhamdulillah, Iya, hari ini alhamdulillah. sehat. Ada yang bisa saya bantu Pak Dwi? Ini Pak, hari ini kita terkait dari ada sedikit tugas dari CGP Iya. untuk istilahnya belajar dari pimpinan bagaimana cara mengambil keputusan terhadap kami-kami yang masih muda ini Pak Rudi, begitu. Semangat. Iya. Iya. Terkait tugasnya ini Pak Rudi, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kami lontarkan Iya, kepada Pak Rudi nanti terkait pengambilan keputusan. Iya. Terus langsung kemauan Pak Rudi. Monggo, nggih. Untuk Nggih. pertama ini, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada dilema etika. Nggih, betul ya. Nggih. Jadi lembaga pendidikan seperti sekolah kita ini kompleks sekali permasalahan, karena yang kita hadapi itu ada siswa ya, ada komite, ada Bapak Ibu guru, ada tendik, ada karyawan, ada pihak luar yang kerjasama dengan kita dan sebagainya. Jadi kompleksitas itulah yang membuat kita kadang-kadang dihadapkan di suatu keputusan yang sama-sama berat ya. Namun kita sebagai pemimpin tentunya harus punya keyakinan, dengan ridho dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Seorang pemimpin ini ketika mengambil keputusan itu bukan dari dia sendiri yang punya kekuatan, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Terus kemudian selanjutnya Pak, terkait langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Pak Rudi ambil sebelum menentukan kebijakan itu melalui penting, misalkan seperti identifikasi masalah dulu dan sebagainya itu. Betul. Jadi karena problem itu punya strata, problem itu punya tingkatan. Ada yang sangat penting ya, sangat urgent, kemudian penting, dan ada yang biasa. Nah, sehingga dari kategori permasalahan itu kita pun dalam mensikapi itu juga harus mendahulukan yang sangat penting. Itu Pak Dwi. Terus kemudian setelah mendahulukan yang penting, itu nanti untuk pengumpulan datanya atau masalah ini diverifikasi ke, karena ada sebuah kasus gitu ya, diverifikasi ke guru atau diverifikasi ke masyarakat yang bermasalah itu caranya itu sebenarnya Pak, itu Pak biasanya. Gini, jadi seorang pemimpin itu memang decision maker ya. Fokus titik pengambilan keputusan kan ada di pemimpin. Namun ada proses sebelum mengambil keputusan, yaitu dengan pengumpulan informasi, testimoni, terus kemudian pengumpulan data, analisis data, itu memperkuat bangunan yang pada akhirnya pengambilan keputusan. Nah, kita kan punya sahabat-sahabat pendidikan ya, seperti para wakasek, kemudian juga senior-senior guru ya yang sudah malang melintang lama, kemudian juga bahkan dari murid ya. Murid itu yang paling akurat jawabannya karena dia tidak bohong ya. Yang dia alami, yang dia proteskan, yang dia inginkan itu lugu gitu ya. Nah, ini merupakan masukan bagi seorang kepala sekolah untuk mengambil suatu sikap atau kebijakan. Terus kemudian selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Iya, jadi tantangannya yang pertama, kadang kita ini dibenturkan dengan dampak ya, ekses dari suatu keputusan. Nah, kemudian juga dari sumber daya ya Pak, modal ya atau pendukung ya, itu juga karena itu
misalkan kita akan mengadakan suatu rolling ya, refresh jabatan di dalam kedinasan itu pimpinan, kalau kita mempelajari ilmu manajemen, seorang pemimpin juga harus mempertimbangkan beban ya, beban dari Bapak Ibu guru ya, tendik yang ada di sini, juga mempertimbangkan jarak, mempertimbangkan usia, mempertimbangkan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, contohnya dalam penempatan jabatan-jabatan tertentu di lingkungan pendidikan, nah ini merupakan dilema. Kita mau menempatkan figur si A, si B, si C, itu banyak yang menyertai ya, pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, apalagi contohnya misalkan Wakasek yang sudah lama berpuluh-puluh tahun di situ ya, sudah enjoy dengan tugasnya. Sementara kita juga perlu ada kaderisasi, kita juga perlu ada regenerasi supaya tidak stagnan ya. Nah, maka Wakasek yang mengampu berpuluh-puluh tahun itu harus mau digeser, harus ada suatu perubahan. Contoh misalkan dari kurikulum harus ada pergeseran ke kesiswaan dan lain sebagainya ya, supaya apa? Memberikan pembinaan, kaderisasi, ilmu kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dengan demikian, itu kadang-kadang keputusan yang kita harus ambil itu dihadapkan suatu dilema yang sulit, gitu Pak. Ya. Kemudian terkait tadi yang diterangkan Pak Ruri, ini adakah sebuah jadwal tertentu itu yang biasanya untuk menyelesaikan masalah itu, misalkan periode tertentu atau seperti apa begitu? Ini Pak Dwi, jadi kalau seperti saya sampaikan di awal tadi Pak Dwi, kalau masalah itu sangat penting, sangat urgent, maka tanpa jadwal. Itu ya. Nah, kita karena apa? Berlari mengejar waktu. Kita kalah sedikit saja kecepatan menuntaskan itu, maka dampak yang terjadi itu besar ya. Tetapi kalau kita punya problem itu dalam kategori yang hanya penting atau bahkan tidak penting, maka itu yang perlu kita jadwalkan. Kita perlu punya schedule mana yang perlu prioritas kita selesaikan dan mana yang bisa kita tunda sedikit penyelesaiannya. Walaupun ya Pak Dwi, pada dasarnya semua masalah itu tidak boleh ditunda. Ya, lebih cepat selesai lebih baik. Tapi kan kita tidak satu masalah. Kadang kita punya beberapa masalah gitu ya, yang harus kita dahulukan. Ngerti Pak Dwi? Jadi skala prioritas termasuk. Betul. Terus kemudian ini Pak, terkait faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan, misalkan dari luar sekolah atau dari dalam sekolah juga. Betul ya. Jadi kita punya kolegia kerja, kita punya sistem organisatoris di dalam kerja, itulah sahabat-sahabat kita untuk kita ajak sharing ya. Kita ajak sharing. Memang keputusan terakhir itu masih tetap ada di leader ya, kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah juga tidak boleh menggunakan tangan besinya ya, untuk mengambil suatu keputusan itu secara pribadi ya, apalagi tidak mau mendengarkan. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang baik itu kita punya sahabat, kita punya teman kerja. Kalau di kita ini waka-waka sek itu, kemudian guru-guru yang sudah senior, kemudian yang paling natural itu pendapat murid. Jadi murid itu tidak berani bohong ya, apa yang dia rasakan, yang dia inginkan itu lugu ya, dia sampaikan kepada kita. Jadi murid itu kalau kita tanya apa yang terjadi di sekolah, itu insya Allah lah 85% ke atas itu benar ya, yang disampaikan murid. Itu merupakan resapan ya dari pendapat murid, pendapat Bapak Ibu guru, pendapat wakasek, itu kita saring Pak Dwi. Kita saring, tentunya ya ada yang plus, ada yang min ya, wajar ya. Tapi kita sebagai leader ya Pak Dwi, nanti kalau menjadi pemimpin sekolah, pemimpin pembelajaran, kepala sekolah,
itu menyaring seperti itu sebagai data. Sebagai data, maka tugas kita menganalisis data itu. Kita saring-saring, kita timbang-timbang, dan jangan lupa kita selalu mengambil keputusan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca bismillah di dalam, gimana Pak Dwi, besok kalau jadi kepala sekolah menandatangani apapun ya, insya Allah selama kita ingat itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini mengandung konsekuensi Pak Dwi. Gitu. Itu mengandung konsekuensi pada pihak lain ya. Ngaten ya. Nah, terakhir nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan dari pribadi, cuma nanti saya sampaikan di forum ini terkait istilahnya petuah untuk kami yang masih muda, closing statement dari Pak Ruri, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita perbaiki, itu kami siap menerima monggo dari Pak Ruri. Ini tambahan saya dari saya sendiri, enggak apa-apa. Itu bagus, artinya Pak Dwi ini berpegang teguh pada lifelong education ya, belajar seumur hidup. Kalau di ajaran agama kita yaitu belajarlah mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi itu kita juga sudah punya seperti itu. Ilalahdi minalahdi mahdi ya, sampai ke kita umur kita yang terakhir itu wajib belajar, terus belajar dan belajar. Makanya karpet merah terbentang luas untuk Pak Dwi berkarir, untuk Pak Dwi nanti memegang tampuk kepemimpinan di usia muda. Saatnya untuk belajar. Belajar tidak hanya membaca, belajar dari seperti ini, kita sharing dari melihat ya, melihat Pak Ruri atau nek ngambil keputusan ya. Tentunya itu kadang ada pertentangan batin. Tidak apa-apa, ikuti saja. Nah, dari pergantian kepala sekolah yang dulu, sekarang sampai yang akan datang, itu pasti dua sisi mata uang. Ada baik, ada jelek. Pesan saya, tinggalkan yang jauh dari yang jelek kepala sekolah yang ada. Ambillah walaupun sedikit itu unsur kebaikannya. Jadi kepala sekolah itu ada dua sisi dalam hati kita, yang baik, yang jelek tinggalkan, nggak usah kita ambil. Yang baik-baik saja dari setiap kurun waktu kepemimpinan dengan adopsi, itulah nanti yang menjadi bekal ketika Pak Dwi menjadi seorang leader, seorang kepala sekolah. Tinggal ambil referensi saja. Oh dulu Pak Iki kok gini caranya, maka ambil itu, ambil yang baik-baik. Kemudian nasib seseorang itu tidak bisa diramalkan. Apapun nasib kita itu tidak ada yang tahu. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah bagaimana caranya, ketika Allah sudah memberikan itu hadiah, kenugrahan ya, itu pasti bisa. Ya, dan manusia manjadda wajada. Artinya kita harus berusaha dan berusaha. Kalau ada kegagalan, mungkin itu sukses yang tertunda. Pasti ada saatnya nanti Allah memberikan keanugerahan dalam hal lain itu Pak Dwi. Itu saya alami sendiri. Nggak tahu Dwi, semangat dan tetap berkarya untuk anak bangsa, untuk NKRI. Insya Allah nanti siapa yang menanam pasti akan memetik buahnya. Ini terima kasih untuk Pak Ruri, mohon maaf kalau mengganggu waktunya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas petua-petua yang diberikan pada kami, sehingga kami terus berproses semakin lebih baik dari hari demi hari. Selamat untuk sang guru penggerak. Ya? Terima kasih Pak Ruri. Mohon maaf, saya mohon izin. Sami-sami, sukses selalu.